Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dapur Medsos. Kali ini masih bareng saya Tika Darmawan. Nah, seperti biasa kita akan menghadirkan para bintang tamu yang luar biasa, tentunya punya cerita yang menarik untuk kita kulik dan untuk kita share sama teman-teman di sini ya. Seperti hari ini kita sudah kedatangan seorang psikolog cantik. Ya, jadi mungkin udah nggak asing juga, mungkin teman-teman ada yang udah pernah lihat atau mirip seseorang ya. Langsung aja kita sambut, ada Kak Uspur. Halo Kak Uspur, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih ya mungkin udah nggak asing ya, udah nggak asing ini wajahnya untuk orang-orang yang sering konsul ya Kak ya, mungkin ya. Oke, Kak Uspur apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak, gini ya, kalau ngomong sama psikolog tuh bawaannya tenang gitu ya, bawaannya gitu kalem bisa ya. aja. Kak, ini Kak Uspur ini kan seorang psikolog ya, kita bilangnya ya. Sejak kapan Kak mendalami profesi ini? Iya, saya lulus profesi psikologi itu tahun 2013. 2013. Ya, 2013. Waktu itu, lalu memang sebelumnya sudah menjadi asisten psikolog dulu ya kan di Aceh sejak 2000. Saya lulus S1 2005. Lalu 2006, lalu waktu itu kan masih pasca tsunami banget. Iya benar, ya, benar, terus benar. Udah langsung kerja keras ya waktu itu ya. Karena kerja banyak keras korban juga, tapi banyak seneng korban. ketemu banyak orang ya, main ke camp pengungsian kayak gitu, terus dengan anak-anak. Lalu di 2006 ya, 2006-2007 itu sampai 2008. Lalu 2010 saya sekolah lagi, ngambil profesi. Sampai 2013 pulang langsung kerja. Oke. Nah, ini kan memang memutuskan untuk menjadi seorang psikolog itu karena merasa terpanggilkah ya, atau sebenarnya seneng hobi nih kayaknya dengar cerita orang, ngasih solusi, gimana sih Kak sebenarnya? Iya, masa kami sekolah dulu Tika ya, sudah mungkin beda angkatan banget dengan Tika di bawah. Jadi waktu itu promosi jurusan kuliah itu belum seperti sekarang Tika. Benar. Belum seperti sekarang, tapi waktu itu konflik kan ya. 98 2001 saya SMA itu konflik di Aceh sedang parah-parahnya. Lalu banyak permasalahan di masyarakat ya, masalah-masalah sosial itu tinggi sekali. Lalu saya baca-baca, denger-denger apa ya, profesi gitu. Yang terbayang pertama kali itu profesi. Jadi kalau profesi yang common itu kan yang dulu ya, yang terdengar itu dokter, bidan, lalu apalagi ya gitu, apoteker, lalu ada psikolog gitu. Nah, psikolog ini kayaknya menarik nih karena berhubungannya dengan masyarakat, dengan orang banyak gitu. Ya udah, akhirnya lulus SMA 2001, alhamdulillah orang tua boleh mengizinkan saya ke Jogja waktu itu. Ada beasiswa juga waktu itu untuk masyarakat di wilayah operasi militer, daerah konflik. Ya, akhirnya saya ya sudah beasiswa karena tinggal di daerah konflik, ya sepertinya tepat kalau saya milih psikologi, apalagi waktu itu di Aceh belum ada psikologi. Kayak gitu. Nah, jadi memang sebenarnya dari kekhawatiran juga ya, kayak dari kekhawatiran karena keadaan saat itu. Dan merasa butuh tapi kita belum punya profesionalnya, nggak ada profesionalnya di sini gitu saat itu. Itu yang pertama kali memotivasi saya. Akhirnya, tapi ada ini juga sih, tergelitik karena kan saya sekolahnya di sekolah agama juga, jadi tergelitik kayaknya kalau profesi yang menjadi profesi otomatis kan membantu orang lain. Gitu kan, jadi ya sudah, akhirnya psikolog. Jadi pahalanya juga dapat ya Kak ya. Bener banget nih, jadi ini memang jangka panjang ya nih Kak ya sebenarnya ya. Tapi kan memang awalnya karena kekhawatiran terhadap kondisi dan keadaan Aceh gitu.
sampai akhirnya ada di posisi sekarang ini, ternyata kan masalahnya udah beda lagi ya Kak ya, gitu ya. Yap. Nah kalau kita ngomongin masalah yang saat ini paling banyak dijumpain itu apa sih Kak? Masalah ya, balik ke profesi psikologi itu, kerjaan kita itu selama ada manusia itu nggak akan selesai gitu ya, karena manusia itu berinteraksi, proses interaksi sosialnya menimbulkan masalah-masalah gitu kan. Nah, kalau bicara saya praktek dari 2013 sampai sekarang berarti udah berapa tahun ya? 7, 8, 9, sekitar 9 tahun gitu ya. Karena saya majornya di pendidikan perkembangan anak, jadi banyak sekali kasus-kasus terkait dengan masalah perkembangan anak dan remaja gitu. Sampai ke sini ada masalah-masalah yang ekstrim pun, seperti misalnya kekerasan terhadap anak ya. Nanti ketika bicara dengan anak, kita berinteraksi juga dengan orang tua anak. Oh, ternyata di dalamnya juga berangkat dari masalah keluarga, isu-isu kekerasan dalam rumah tangga ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya lebih ke pengen konsul juga sih sekarang nih saat ini ya gitu. Tapi lebih ke sebenarnya kenapa kita tanya ke Kakak itu apa sih Kak sebenarnya masalah yang paling banyak muncul saat ini. Salah satu kekhawatiran kita kan adalah karena handphone sekarang, gadget ya. Itu yang bener-bener mengancam kayaknya masa depan anak-anak yang ada gitu di Aceh khususnya gitu. Apa sebenarnya Kak yang saat ini sedang kita hadapi sih gitu dengan gadget ini? Kita nih kayak kita melawan gadget ini gitu ya untuk perkembangan anak-anak Aceh khususnya gitu. Apa memang sepengaruh itu gadget terhadap perkembangan anak-anak? Bicara gadget ya, handphone ya terutama. Kalau dulu mungkin mundur ke belakang lebih ke play game ya, PlayStation gitu ya. Lalu kemudian PlayStation-nya mulai redup karena sudah mulai difasilitasin handphonenya sudah smartphone ya. Smartphone-nya sudah semakin menjamur, bahkan di sekolah pun anak-anak sudah banyak yang menggunakan gadget untuk media belajar ya, untuk media belajar, sehingga hal ini menjadi dilema sebenarnya. Apakah orang tua sudah waktunya memfasilitasi anak-anak dengan gadget atau masih menahan diri dari supaya tidak terpapar gadget ini. Karena kalau sudah difasilitasi gitu ya, anak kan sudah merasa memiliki, dan itu bukan lagi barang yang asing, bukan lagi barang yang mewah gitu ya, sudah menjadi alat saja sih. Kalau kita dulu misalnya alat main kita adalah dulu ular tangga, ludo. Nah, mereka permainannya itu kan sudah di handphone. Lalu benar. Di smartphone itu kan menyediakan juga banyak sekali fitur-fitur yang menarik gitu ya, sehingga yang awalnya kita belum ngomong ke kecanduannya, tapi mereka menggunakan gadget itu sebagai media, awalnya media belajar, lalu cuman untuk hiburan sebentar gitu ya, pinjam, lalu ketika udah mendapat di tangan sendiri bahkan sudah interaksinya semakin berkurang, main keluarnya semakin berkurang, makin gitu gak ya. ada. Kalau dulu kan masih ada main engklek di luar ya Kak ya, main kelereng dan lain-lain. Nah, dampak dari kemudahan ini gitu di zaman ini, ketika menggunakan HP ini, sayangnya tidak dibarengi dengan mereka itu pada tahap perkembangan, pada usia perkembangannya itu belum bisa melakukan regulasi terhadap diri mereka sendiri. Memaintain waktu gitu ya, melakukan manajemen waktu, kapan harus bermain, kapan harus belajar, untuk apa handphone itu. Taunya mereka ya entertainment gitu kan dengan HP. Sampai akhirnya kalau dilihat ke sini, dampak dari HP itu nggak hanya ke anak-anak, juga ke orang dewasa gitu ya. Ternyata sekarang banyak sekali isu-isu kekerasan
seksual gitu ya, pencabulan terhadap anak. Kalau kita pikir ya, dari mana idenya? Iya benar. Gitu. Dari mana idenya? Gak gitu mungkin kan. dari koran ya tiba-tiba ya. Ya, karena kan kalau koran kan terpantau ya, dibaca orang banyak setiap pagi. Benar, gitu kan. kalimatnya juga udah disusun dengan baik gitu ya. Iya. Nah, ini sekali slide gitu ya. Iya benar. Sekali di slide terus udah gitu kelihatan banyak apa sekali yang informasinya. Iya benar. Ketika informasi itu menarik seperti manggil-manggil ya. Iya manggil-manggil, ayo buka aku, ayo ya. buka pencet, ayo tekan tombolnya gitu ya. ya. Terus waktu udah oke, stop. Tapi kok menarik gitu, akhirnya dilihat lagi. Semakin penasaran ya. Iya, lalu muncullah ide-ide ya, ide-ide negatif ya, akhirnya membuat si kita kalau mau melihat kenapa sih kok bisa ada sekarang kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat, atau kasus pergaulan bebas semakin meningkat, idenya macam-macam gitu benar, ya. Benar. Ya itu media informasi yang memang sangat terbuka sekarang. Iya, jadi ini sebenarnya kayak dua mata pisau ya, yang memang satu bisa dipakai untuk hal yang positif, satu lagi dia jadi negatif gitu. Tapi kan kita juga ngelihat seperti yang kakak bilang tadi, kalau kita juga nggak bisa memungkiri gitu ya, gadget ini memang jadi satu hal yang memang satu sisi memang dibutuhkan gitu untuk sekolahnya lah ya, untuk kuliah dan lain-lain. Tapi ada nggak sih kakak mendapati apa sih kayak kasus orang yang mungkin konsul nih ke kakak nih dengan kasus yang sebenarnya berat dan itu hanya karena idenya itu dari media sosial tadi, dari handphone itu tadi. Ada nggak kak kasus yang kayak gitu? Oke, ada. Oke. Saya baru-baru saja sih menangani masalah anak remaja gitu ya. Remaja ini akhirnya menjadi kecanduan pornografi. Oke. Umurnya sekitar 14-15 tahun. Lalu saya meng-assess gitu ya, dia awal mula dapat ide melakukan pemuasan terhadap diri sendiri yang dia lakukan karena sudah kecanduan itu. Nah, di awal sekali dia mendapat informasi dari teman-temannya ketika SD. Wow. Jadi anak yang menjelang puber ya, pubertas usia kelas 5, kelas 6 SD. Sekarang kan anak-anak udah puber ya, laki-laki cepat banget dan perempuan gitu ya. Kalau dulu umur kelas 5, kelas 6 SD 15 tahun kita ya. Kita dulu kelas 5, kelas 6 SD itu masih main itu tadi Kak. Iya, masih main engklek pakai singlet ya Kak. Dan makan juga mungkin ya, kita masih makan makanan dapur gitu. Kalau sekarang kan udah siap saji semuanya, makanya generasi micin ya Kak, dipercepat sehingga mungkin perkembangannya juga dipercepat gitu ya. Benar. Nah, ketika dia mendengar dari temannya tadi mendengar informasi dari temannya, ngobrol-ngobrol gitu. Lalu dia udah difasilitasin HP juga kebetulan di kelas 6 SD. Kenapa difasilitasin HP? Karena orang tuanya itu kerja di luar kota. Jadi orang tua merasa bersalah, kurang waktu terhadap anak, sehingga memberi fasilitas gadget. Nah, karena dia mendengar dari temennya, ketawa, cekak kiki cerita gitu ya, ada nonton film. Lalu dia penasaran dan karena ada HP di tangannya sehingga dia mengakses. Lalu lama-lama kebiasaan menonton video yang mengandung pornografi gitu ya. Terus media sosial juga terbuka, banyak hal-hal yang dipenasaranin secara usianya anak dan puber gitu ya. Benar. Nah, ketika udah SMP, dia kebetulan diminta orang tuanya untuk masuk sekolah boarding. Nah, ketika masuk di boarding, kan HP-nya nggak boleh. Jadi ada peraturan baru, HP-nya diambil kan, HP-nya tinggal di rumah. Tapi tadi karena pornografi sudah candu, udah kecanduan kan, sudah merusak ya bagian otaknya itu. Jadi
kecanduannya masih, tapi medianya udah nggak ada. Nah, sampai di boarding, dia awalnya cerita-cerita lagi seperti kejadian waktu dia SD. diceritain sama SD, cerita sama temennya, pernah nonton ini nggak gitu, ini seru loh, gini gitu. Nah, disambut lah sama temennya yang juga sudah mengakses gadget sejak usia SD. Ya udah saling cerita, lalu kita coba yuk gitu, coba ciuman. Nah, udah berlanjut, ngeri banget ya sekarang. Akhirnya sampai awalnya memuaskan diri sendiri sampai saling memuaskan. Wow, ngeri banget ya. Ini yang ternyata yang sedang kita hadapi ya Kak ya. Oke. Dan bisa aja ini yang terekspos ya, atau yang ngadu gitu, yang cerita. Nah, gimana yang nggak cerita ya Kak ya? Yang saya ceritain tadi itu isunya adalah karena tadi boarding boarding, lalu kita di Aceh kan ada aturan tidak boleh bergabung laki-laki dengan perempuan dengan laki-laki. Nah, ini menjadikan mereka, karena orientasi tadi bukan suka sesama jenis, tapi pemuasan hawa nafsu. Jadi sampai anak laki-laki dengan anak laki-laki, anak perempuan dengan anak perempuan. Wow, takut banget. Ya, jadi udah separah itu juga ya ternyata. Bahkan ini di Aceh loh gitu ya Kak ya. Makanya kita ya sebagai orang tua, sebagai pendidik mungkin memang boleh sih memberi fasilitas tadi misalnya, tapi harus in control. Memang kita yang harus mengontrol ya, bahkan kita nggak boleh nggak tahu password, sampai kita bisa ngecek nih apa saja yang sering diakses gitu kan. Tapi anak-anak sekarang pinter itu tadi, Tika. Jadi habis diakses dihapus jejaknya. Benar, bisanya tuh ngapus jejak gitu ya, kita aja nggak tahu tuh caranya ya. Nah, tapi Kak, ini kan juga ya kita bilang satu hal yang serius ya, masalah yang serius juga gitu, yang sedang kita hadapi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat lagi nih, ini tuh ada efek nggak sih dari mungkin kejadian masa lalunya, masa kecilnya gitu, yang efek ke masa sekarangnya, atau sebenarnya semua perilaku manusia ini bisa aja berubah di masa sekarang gitu, nggak ada hubungannya juga dengan masa kecil dia gitu. Sebenarnya seperti apa Kak? Ya, tentu kita kan di kehidupan kan bertahap ya, dari masa bayi dalam kandungan, lalu masa kanak-kanak, lalu kemudian beranjak remaja sampai dewasa gitu ya. Pengaruhnya ada yang dipengaruhi oleh kehidupan masa lalu pasti, tapi juga perilaku yang sudah misalnya keliru atau salah itu juga bisa dibenerin gitu. Jadi nggak mesti, kan ada pepatah ya, anak pencuri nggak mesti menjadi pencuri ya. Iya, benar. Anaknya ustadz belum tentu jadi ustadz gitu ya. Dan kalau sekarang sih yang banyak banget kita lihat, yang paling berpengaruh itu adalah lingkungan. Ya, nah lingkungan itu belum bukan berarti lingkungan berarti tempat dia main, tempat dia gaul, nggak gitu juga. Lingkungan yang paling dekat itu adalah keluarga kan, ayah dan ibunya. Lingkungan pertama anak kan ayah dan ibu gitu ya. Jadi tidak perlu sangat cemas ketika saya menceritakan hal yang seperti tadi misalnya ekstrim, tapi bangunlah hubungan yang positif dengan anak sejak kecil gitu, membangun model komunikasi terbuka gitu ya. Tapi orang tua yang penting nyadarin keberadaannya sebagai orang tua, walaupun orang tua ini juga tadinya sebagai anak ya kan, siklusnya. Benar. Sebagai anak diasuh oleh orang tua lagi gitu ya. Nah, kalau kita orang tua nih, sekarang saya orang tua, Tika, kamu orang tua ya. Nah, ketika kita menjadi orang tua, kita mungkin tadinya kita sebagai anak, kita misalnya mengadopsi pemodelan yang diberikan oleh orang tua kita, pengasuhannya seperti apa, gaya komunikasinya seperti apa, kalau mau melarang-larangnya seperti apa. Nah, tapi kita juga hidup di zaman ini gitu ya,
yang sedang membesarkan generasi Z. Iya, benar. Ini juga kita nggak bisa semuanya kita adopsi dari dulu mungkin menjadi cerminan hal yang positif, tapi kita juga perlu cepat berbenah gitu ya, mengikuti perkembangan zaman. Paling sulit anak-anak sekarang itu gini Tika, kalau zaman kita diminta untuk bersabar, itu kan karena kita nggak punya. Iya. Ya, jadi misalnya kita minta lihat teman kita beli sepeda baru, kita pengen, tapi orang tua nggak punya gitu, nggak punya secara ekonomi kurang gitu kan, bersabar dulu, karena belum ada. Anak sekarang semuanya ada, semuanya ada di depannya gitu kan, bahkan di tangannya. Lalu bagaimana dia bisa bersabar untuk tidak mengambil? Perlu bersabar untuk tidak membuka, tidak menonton yang ini. Sedangkan ada, kalau misalnya kita bilang anak saya tuh bisa pinjam handphone mah gitu ya, saya kasih handphonenya sebentar ya, oke. Terus nanti ketika kita minta balik, bentar. Oke, Bang, Mama mau kerja gitu kan. Nah, anak-anak itu perlu kita pahamkan, kita menggunakan gadget, menggunakan handphone untuk bekerja, untuk berkomunikasi, komunikasi dengan kantor, apalagi pasca pandemi kan kita sudah juga harus menyesuaikan dengan lebih banyak menggunakan media sosial memang. Nah, anak-anak ini kan belum Tika, jadi mereka sebentar kita taruh HP ya kenapa nggak dimanfaatin? Iya, benar, gitu kan? benar. Nggak bisa nih ketaruh gini ya langsung hilang ya saat ini ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi memang sebenarnya cara asuh yang harus kita ubah juga kali ya Kak, untuk Gen Z ini sendiri gitu ya. Nah, ada nggak Kak contoh kasus yang saat ini bisa dibilang sangat-sangat darurat. Nah, gitu contoh kasus yang Kakak tangani yang memang ini juga lagi banyak sekali ditemukan gitu saat ini. Ya itu Tika, kalau saya sejak 2015 itu ya sudah menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak. Lalu karena menangani kasus anak, bertemu dengan orang tua, lalu ternyata di balik itu anak-anak yang menjadi korban ini rata-rata juga dari latar belakang keluarga yang menengah ke bawah sih Tika. Jadi konflik di dalam rumah itu cukup hidup gitu ya. Bahkan banyak juga ibunya yang berdiskusi atau konseling, akhirnya dia juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Jadi kalau saya tangani yang paling banyak ya kasus kekerasan terhadap anak dengan kasus KDRT. Kasus KDRT ini sebenarnya nggak hanya perempuan sih korbannya, perempuan dan anak, laki-laki juga menjadi korban KDRT. Bahkan gitu. Ternyata nggak selalu cowok ini jadi pelaku ya Kak. Jadi mereka juga ada nih yang jadi korban. Aneh banget ini, baru dengar juga nih, walaupun ya kita taunya biasanya perempuan nih yang jadi korban gitu ya. Kalau yang laki-laki jadi korban nih biasanya kenapa Kak, dipukulin juga atau gimana itu biasanya? Kalau laki-laki ya, kalau tapi saya memilih untuk tidak, saya bisa menangani pelaku, tapi saya memilih untuk menangani korban gitu kan, karena harus pecah-pecah badan ya, nanti kalau ada yang butuh konseling atau terapi tapi di pelaku atau laki-laki, saya akan refer ke psikolog lain gitu, teman saya. Nah, tapi saya mendapatkan bahwa laki-laki ini juga menjadi korban KDRT dari cerita istrinya, dari cerita perempuannya. Jadi dinamika yang terjadi nggak mungkin juga ketika korban perempuan ini menjadi korban KDRT tapi pure gitu, salahnya selalu suaminya karena suaminya keras gitu. Tapi juga pola hubungan, pola komunikasi, lalu si perempuan ini melakukan misalnya
tidak menghormati suami, berbicara terlalu lantang atau frontal gitu ya, cara berkomunikasinya kurang positif, sehingga itu yang membuat si laki-laki ini tertekan, tidak percaya diri, keluar rumah, menghisap rokok dan lain-lain. Jadi dinamikanya sih dapatnya dari ruang konseling saya. Kayak gitu. Nah, jadi ibu-ibu nih boleh ya untuk bisa lebih mengontrol diri sebenarnya ya. Jangan di rumah itu mic-nya di ibu semua ya. Jadi ibu yang teriak-teriak selalu. Mungkin gitu. akhirnya yang melapor ibu-ibu yang merasa di KDRT-in jadi gitu korban ya. gitu ya. Tapi sebenarnya nggak akan ada asap kalau nggak ada api kan gitu benar, ya. benar, Jadi benar. kita juga sebagai perempuan nih butuh untuk punya keterampilan komunikasi, terus punya soft skill juga melihat apakah kondisinya sedang oke diajak ngobrol yang ini gitu ya, disampaikan permasalahan anak dan lain-lain. Tapi harus dua belah pihak. Perempuan sudah memanage sedemikian rupa, laki-laki ya juga harus perlu untuk mendengarkan, memberi space ya untuk istrinya ngobrol, enggak yang laki-lakinya bekerja seperti dulu terus kembali ke rumah lalu dia capek nggak mau mendengar apapun. Betul. Akhirnya ya beratnya terjadilah nanti perempuan lagi. Okay. Ketika perempuannya misalnya suaranya menjadi agak meninggi, lalu baru laki-lakinya langsung tersinggung dan terjadi KDRT. Oke, gitu sebenarnya ini sebab akibat ya. Yap. Pada akhirnya kita tahu ini adalah sebab akibat gitu ya. Jadi karena masalahnya pola hubungan. Pola hubungan lagi-lagi. Nah, jadi sebenarnya menikah itu nggak gampang, guys. Ya, jadi jangan tiba-tiba oke, cinta nikah. Ya nggak segampang itu ya, Kak. Mungkin kita tuh sebenarnya butuh apa sih kayak sekolah pranikah gitu ya sebenarnya ya. Walaupun banget. kita nih jarang ada di Aceh gitu yang kayak gitu karena sebenarnya balik lagi itu tuh pernah ada Tika. Nanti ada. kalau kita bilang jarang, nanti Kementerian Agama protes Tika. Itu yang di KUA itu ya, Kak. Programnya ada, tapi okay. mungkin belum cukup ya, mengingat pernikahannya seumur hidup, tapi pelajaran pranikahnya misalnya hanya satu hari, dua hari, ya benar-benar. Nah itu kan tadi cerita-cerita yang ekstrim, yang masalah-masalah yang ekstrim, yang sering juga dijumpain. Ada nggak sih kakak nemuin masalah-masalah yang menurut kakak ini lucu sebenarnya gitu, atau konyol kok bisa terjadi sih kayak gini gitu, ada nggak sih kak? Kan banyak ya, menjadi psikolog itu pasti mendengar cerita orang, apalagi nggak boleh, itu kan kode etiknya nggak boleh diceritakan disebut nama ini ceritanya gitu. Nah itu kan mendem sendiri ya kayak ceritanya ya. Tapi untuk cerita yang konyol mungkin yang lucu tuh sebenarnya ada nggak? Pernah kakak dapetin nggak? Permasalahan orang Tika ya, apalagi tahap perkembangannya itu berbeda-beda dari anak, remaja, dewasa, itu benar-benar nggak ada yang bisa atau boleh kita anggap lucu Tika. Ya, jadi ketika orang mengalami permasalahan itu wajar. Kita kalau saya sih menerima masalahnya gitu ya, lalu saya empati terhadap masalah itu gitu ya. Karena ketika klien saya datang ke ruangan saya, pastilah bukan karena lucu, tapi mereka mungkin sudah pilihan bukan pilihan terakhir pasti ya, tapi sudah memikirkan, sudah mempersiapkan diri untuk berbagi, untuk berbagi masalah yang sedang dia hadapi. Kalau misalnya masalahnya masih bisa dia atasin sendiri, tentunya dia nggak akan ke ruangan saya gitu ya. Apalagi di tengah kita masyarakat yang masih cukup tabu dengan ke psikiater, ke psikolog gitu ya. Psikiater masih kebalik-balik dengan psikolog gitu kan. Benar. Sehingga sudah hampir ke ujung, sudah nggak tahu lagi jalan keluar, baru ke psikolog. Padahal mungkin sebelum itu dia bisa memanage agar masalahnya tidak semakin besar. Mungkin dia butuh kawan konsultasi dulu, ngobrol dulu, sehingga pengambilan keputusannya apapun tepat itu gitu ya, lebih compromise, lebih tepat gitu. Nah, nggak ada yang lucu Tika.
mungkin bahasa ringannya mungkin ada yang bersyukur gitu. Bersyukur ketika misalnya ada klien saya yang begitu punya masalah, dia langsung pengen nyari jalan keluar. Nah, jadi tidak selalu masalah yang hadir di ruang konseling saya itu masalah yang sudah berat, nggak bisa diatasin. Tapi ada juga yang memang pengen hidupnya lebih nyaman, ingin memperbaiki hubungan, misalnya komunikasi dengan anak, merasa bersalah dengan anak, merasa sudah sulit mengontrol emosi ketika berbicara dengan pasangan, atau sudah kurang punya semangat pagi misalnya mau berangkat ke kantor. Tapi dia kalau berangkat ke kantor sih masih masih bisa bekerja, itu juga ada. Jadi hal-hal yang seperti itu pun bisa ditangani ya, maksudnya kakak menerima itu ya. Jadi ya itu lumayan menghibur kita sebagai psikolog itu. Saya senang gitu dia datang ketika masalah ini masih bisa kita diskusikan. Tapi nggak ada masalah yang gampang atau lucu, ringan. Gitu. Karena satu orang mengalami hal ini mungkin dianggap nilainya pasti berbeda dengan orang lain. Ada yang satu orang punya masalah ini telat datang ke sekolah. Satu anak telat ke sekolah itu perkara besar. Walaupun anak lain biasa aja telat ke sekolah. Paham kayak gitu ya. Jadi nggak ada nih ukurannya yang ringan atau yang ini lebih ringan nih, yang ini lebih berat, nggak selalu seperti itu. Tidak bisa kita bandingkan seperti itu. Tapi senang aja ketika ada klien yang cepat gitu mengakses ruang konseling ya. Nah jadi sebenarnya untuk teman-teman yang pengen konseling juga gitu ya, atau pengen konsultasi lah gitu ya, nggak perlu merasa nanti psikolognya ngerasa aneh nggak ya aku cerita ini gitu ya, ngerasa kok ini aja jadi masalah, nggak akan. Jadi nggak akan seperti itu. Apalagi kan memang kita ini masih yang kayak kakak bilang tadi tabu ya. Jadi kalau ke psikolog atau ke psikiater itu kayaknya dicapnya sedang tidak baik-baik saja atau sakit lebih tepatnya gitu ya. Ini kayaknya sakit nih, ada yang bilang sakit jiwa. Lebih sedih lagi sakit jiwa ya. Sakit jiwa, dikatain sakit jiwa. Jadi makanya kalau untuk mau ke psikolog dan juga ke psikiater itu harus kayak diam-diam gitu, jangan ada yang tahu ya. Nah sebenarnya gimana sih kita bisa mengubah itu sih Kak, untuk sebenarnya nggak apa-apa loh gitu mau ke psikolog gitu, nggak apa-apa loh mau ke psikiater gitu. Mengubah paradigma masyarakat. Tapi sekarang mungkin yang sudah banyak sekarang kan di media sosial juga informasinya sudah banyak. Informasi tentang kesehatan mental kesehatan mental. Lalu misalnya kalau yang sudah sekolah atau tempat bekerja yang memang sudah sadar sehat mental itu sudah terbuka jaringannya. Tapi untuk di masyarakat umum nih gitu ya, dengan adanya harapannya kalau misalnya Aceh lagi nih, kita berharap peran pemerintah sih. Sekarang kan misalnya dana desa sudah banyak gitu ya, terus komunikasi semakin terbuka. Ada masalah-masalah kecil yang ada di desa terjadi karena tidak teredukasi misalnya. Berarti kita berharap pemerintah memberi ruang-ruang edukasi terhadap masyarakat gitu ya, sehingga tidak ketika orang merasa aneh sendiri atau merasa agak berbeda dengan orang lain. Nah, itu bukan lagi hal yang tabu untuk dicari jalan keluar gitu ya. Untuk menghilangkan stigma negatif itu juga ya Kak ya gitu. Tapi kan kalau ngomongin soal Gen Z nih ya, ini kan sekarang tuh kan banyak tuh meme yang ada, misalnya anak kelahiran 80-an gini nih cara menghadapi masalahnya, anak kelahiran 90-an kayak gini, anak kelahiran 2000-an nih
sedikit misalnya nih kayak hilang sinyal gitu ya, ini benar-benar ganggu mental health aku gitu ya, biasanya kan gitu ya Kak ya gitu. Nah pada akhirnya mental health ini kan dijadiin sesuatu yang kayaknya ringan banget gitu. Apa sebenarnya itu hal yang bisa disepelein gitu, atau memang karena ini terjadi di Gen Z gitu, jadi kayaknya jadi bahan bercandaan aja, jadi bahan yang kayaknya sepele banget sih ini dikit-dikit mental health gitu. Sebenarnya gimana sih Kak? Oke. Yang menganggap itu sepele itu pasti generasi yang berbeda. Tapi kalau misalnya ketemu anak-anak ABG sekarang nih, ketika ketinggalan gadgetnya atau nggak ada data data internet itu kan mereka kelimpungan harus segera mencari tahu, harus segera dapat gitu ya. Nah itu kalau mereka ngobrolnya dengan sesama mereka, ya itu nggak aneh Tika. Ya itu nggak aneh sama sekali. Cuman ya kita balik lagi, kita sebagai orang tua yang sedang mengasuh mereka perlu memberi pengertian. Misalnya ini lagi misalnya ketinggalan HP-nya. Nggak apa-apa, rasanya nggak nyaman ya, nggak apa-apa. Coba tarik nafas, tahan dulu nggak nyamannya, sekitar 2 jam kita akan ngambil. Terus misalnya apa yang terjadi gitu ya. Justru kalau misalnya ketinggalan itu ngobrol sama mamanya atau ngobrol sama antinya gitu ya, itu bakal ya udah kita memberi kesempatan mereka merasain dunia nyata gitu. Jadi kan harus memang kadang-kadang perlu kita rekayasa juga kalau itunya nggak ada ketinggalan. Kan beda banget dengan kita ya. Kita juga yang dituntut berlari dengan perkembangan zaman ini, kadang-kadang juga stres juga kalau ketinggalan gadget kan, kalau ketinggalan HP, merasa nggak bisa dihubungin orang, sedangkan ada yang penting, ada rapat segala macam. Tapi kalau kita tarik nafas, kita ikhlaskan, ini biar aja dulu tinggal. Ngerasain gak sih sampai sore itu kok aku hari ini rasanya lebih nyaman, lebih gitu. plong gitu ya, kayak lebih plong, gak ada yang ganggu gitu. Meskipun sampai di rumah keriting baru lagi banyak baca gitu kan. lagi semuanya. Ya gitu. Jadi memang beda generasi, beda cara menghadapi cara pandangnya juga sesuai gitu dengan pengalaman. Kalau dulu mungkin itu nggak akan jadi mental health gitu ya. Nah bicara tentang mental health yang mereka baca, terus suka bilang, aduh aku depresi nih, aduh aku kena mental ya. Nah, anak-anak sekarang suka banget tuh, benar-benar bahasa anak sekarang tuh kena mental. Gimana tuh Kak? Di mulutnya tuh kena mental. Iya benar. Nah hal yang karena sekarang informasinya sangat terbuka ini, lalu banyaknya podcast-podcast terkait dengan kesehatan mental, juga perlu selektif sebenarnya. Paling khawatir kalau saya melihat banyak remaja yang riskan sekali melakukan self-diagnose. Nah, ini mendiagnosa diri sendiri. Benar. Padahal kan tentu oke kalau merasa ada yang salah, ada yang beda dengan diriku, lalu baca gitu, cari informasi, oke. Tapi kalau udah bingung, harap menghubungi profesional gitu kan. Tidak menjustifikasi diri sendiri, justifikasinya diinternalisasi cukup dalam. Akhirnya yang tadinya mungkin tidak apa-apa, akhirnya menjadi ya depresi beneran. Iya benar. Ya stres beneran gitu kan. Benar. Gini Tika, banyak klien yang klien remaja saya mungkin tadi belum tercerita ya, belum tersentuh. Banyak sekali yang mencoba-coba melakukan self harm. Ya, mereka menyayat tangan. Iya. Bahkan nggak ada yang tahu, tiba-tiba pas di ruangan saya, ibu tahu nggak sih, saya banyak bekasnya di sini gitu. Nah itu bermula dari tadi self diagnose tadi itu. Bilang kena mental, terus cerita sama temen, aku gini-gini stres loh. Oh iya pastilah kamu stres banget karena begini-begini. Aku juga pernah loh begitu. Nah terus itu satu. Yang kedua, ketika punya masalah nggak punya tempat cerita yang aman. Ketika dengan orang tua takut
orang tua nih kebiasaan kalau yang tidak punya latar belakang pengasuhan positif atau bagaimana ilmu parenting gitu ya, ketika anaknya baru buka mulut mau cerita. Kalau nggak di reject, bentar dulu mama lagi ini. Benar. Atau enggak ini langsung kenapa begitu, kenapa begini, benar, gitu, langsung nyalahin gitu kan. Jadi besok lagi ketika anak punya masalah, udah nggak milih cerita ke orang tua, benar. Cerita ke temen, seperti kita bilang tadi Tika, temennya juga punya pandangan yang sama ya, lebih kurang karena pengalaman. Ya kalau temennya baik atau punya pengasuhan yang baik dari orang tua atau punya wawasan lebih sedikit, tapi kalau sama atau lebih jelek dari itu, udah itu yang terjadi gitu ya. Oke, biasanya tuh mereka sering self diagnose itu merasa apa sih diri mereka tuh depresi gitu, memang depresi anak-anak remaja ini. Ya, biasanya apa sih yang menyebabkan mereka merasa mereka depresi? Apa karena udah puber, terus juga karena suka dengan lawan jenis, bisa dibilang kalau kata anak sekarang pacaran, putus, terus depresi, stres gitu. Apa karena itu? Ya. Merasa tidak cantik, merasa nggak punya teman. Ketika posting likersnya sedikit. Oh my god. Dan menghapus. Pernah lihat medsosnya remaja? Anak-anak zaman sekarang postingannya 0. Yes. Ya. Tapi bukan nanti postingan, di feednya itu 0. Nanti ada 6, tiba-tiba kurang jadi 3. Nanti udah diposting, dihapus lagi. Oke, dan itu ternyata masalah juga ya. Iya, dan itu masalahnya mereka melihat kalau yang banyak like-nya pasti bertahan cukup berapa hari, tapi kalau yang nggak ada likersnya langsung dihapus, dan itu mereka menginternalisasi aku tidak menarik. Kayak gitu ya. Aku merasa sendiri, nggak ada yang paham aku. Jadi modal mereka merasa seperti itu hanya karena dari likersnya itu tadi. Wow. Sedangkan karena mereka jarang yang tadi itu, ketika di perkotaan ya misalnya udah jarang main keluar, berinteraksi. Mungkin ada yang satu keluarga anaknya mau main keluar, tapi sampai di luar nggak ada temennya, atau temennya bawa HP, akhirnya garing gitu kan, pulang lagi. Akhirnya ketika dibawa untuk berkumpul, misalnya muncul nih dari mama-mamanya, oke yuk buat perkumpulan anak-anak, kita juga ikut nimbrung gitu. Kalau nggak masing-masing dengan HP-nya, terus diem, terus ngomongnya bosen gitu kan, minta pulang dan lain-lain. Nah itu yang memang jadi masalah baru juga nih ya untuk zaman sekarang. Kalau dulu masalah remaja dulu kayaknya nggak itu ya. Ini sekarang perkara like ya BTW. Jadi berarti benar, berarti yang Tika lihat selama ini juga benar nih, anak-anak Gen Z ini emang postingannya feednya 0 ya. Oke, itu tadi kita udah bahas tentang anak-anak, terus kita juga udah bahas tentang remaja juga gitu, permasalahan remaja. Nah kita beralih ke permasalahan orang-orang dewasa ya, yang masalahnya cukup kompleks biasanya ya. Jadi sebenarnya masalah psikologi mereka tuh apa sih yang sering dihadapi gitu, yang sering mereka hadapi khususnya orang dewasa gitu, baik yang udah berkeluarga mungkin atau yang mungkin masih sendiri gitu. Apakah itu juga jadi masalah untuk mereka? Malah kan banyak juga nih kejadian Kak, kayak misalnya ada orang yang suka mencuri pakaian dalam. Nah itu kan juga salah satu masalah mental ya kita bilangnya gitu ya, kesehatan jiwanya juga mungkin gitu ya. Dan apakah itu mempengaruhi yang lain-lain Kak gitu, yang kayak gitu? Yang mempengaruhi lain-lain apa? Orang itu gitu ya. Gak, maksudnya kehidupannya. Iya, kehidupannya gitu. Apa karena dia, maksudnya status dia mungkin yang jomblo mungkin ya, udah umur segini sendiri gitu, sampai harus melakukan hal-hal yang kayak gitu, daripada dia mungkin berzina dipikirnya gitu ya, tapi dia melakukan hal-hal yang menurut dia ini nggak zina nih gitu ya, dia cuma curi pakaian dalam gitu-gitu. Itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Kan banyak tuh ya kasusnya ya. Banyak ya Tika ya. Banyak. Apa dulu kolor hijau ya? Kolor hijau tuh suka datengin kita katanya ya. Gitu. Iya, kalau ini memang pakaian dalam kita Kak yang hilang katanya gitu. Oh, anak-anak kos ya? Iya, biasanya gitu ya. I don't know, but, mungkin itu kalau sudah
perilakunya sudah se ekstrim itu, Iya. pasti dia punya lah kelainan ya, orientasi orientasi seksual misalnya. Kalau penyebabnya apa, ya bisa jadi misalnya terlalu lama nggak produktif ya, misalnya. Dulu ketika sekolah ya ada kawan walaupun sedikit, lalu udah orang-orang teman-temannya udah mulai bekerja, ada yang menikah, terus dia tinggal sendiri gitu ya. Orang yang kelamaan sendiri kan kognitifnya juga lama-lama kan jadi terganggu ya. Terganggunya mungkin dari halusinasi dan lain-lain mungkin, tapi ketika sudah ada perilaku yang ekstrim itu, kalau ada yang sekelompok orang ya berarti mereka mengalami kelainan tadi, disorientasi tadi ya. Tapi kalau ada juga nih yang dia disorientasi dalam hal itu, tapi dia masih bisa beraktivitas seperti orang biasanya ya, itu juga ada. Tapi biasanya kalau di masyarakat itu udah menjadi rahasia umum, you know. Nah, menjadi rahasia umum ini, tapi balik lagi ke masyarakatnya. Ketika melihat orang seperti itu, maunya dirangkul. Kalau ada yang sudah ini ya direkom ke psikiater gitu ya, atau ke psikolog klinis. Tapi kalau misalnya sering di kampung itu diabaikan begitu saja, begitu saja. Tapi halusinasi pada si pelaku nih kan semakin berkembang. Lalu ada juga yang melakukan kekerasan terhadap perempuan atau anak, memanfaatkan situasi itu juga ada gitu. Karena itu disorientasi tadi dipertahankan. Tapi berarti disorientasi itu bisa sembuh Kak? Atau bisa hilang? Nah, itu mungkin nanti kita konsul dengan psikolog klinis atau psikiater. Ada yang kalau gangguan mentalnya masih di taraf ringan, terus di intervensi, mungkin ada yang bisa sembuh atau perilakunya berubah. Karena sama juga kayak orang merokok, Tika. Ada yang merokok karena ikut-ikutan, ada yang memang kecanduan gitu ya. Ada yang memang kebutuhan. Ya. 3 hal yang berbeda. Ya, 3 hal yang berbeda kan. Sehingga ketika intervensi juga beda-beda. Ada yang memang bisa melepaskan itu, ada yang bisa diganti dengan yang lain, ada yang bisa di-maintenance perilakunya. Maintenance perilakunya lama-lama hilang kan gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang terlalu lama sendiri ya, ini mempengaruhi juga ya Kak ya, gitu ya. Jadi jangan lama-lama sendiri guys ya. Cari pendampingnya gitu biar mungkin bisa lebih terarah dan lain-lain gitu. Nah, tapi Kak ngomongin soal stres dan lain-lain itu kan juga bisa mempengaruhi kalau perempuan biasanya tuh ke hormon ya, biasanya gitu. Nah, kita tuh taunya kan gangguan hormon dan lain-lain itu lebih klinis lah ya, kita bilang itu selain karena makanan dan lain-lain itu kan juga karena itu tadi stres. Nah sebenarnya stres ini sendiri ada itu benar-benar bisa juga karena kejadian di masa lalu atau masa kecil gitu Kak, atau gimana sih itu? Tika, kita ngobrolin apa nih, perilaku saat ini dipengaruhi oleh masa lalu, kehidupan masa lalu ya? Yang bikin dia stres lah, perilaku dia saat ini yang bisa dibilang stres gitu ya. Ada yang namanya memori otak kita menyimpan informasi, menyimpan pengalaman dari bahkan dari kita dalam kandungan ya, yang nggak hilang-hilang kan. Allah mengkaruniai otak kita itu luar biasa, enggak punya batasan berapa gigabyte kayak ini ya, bahkan tera gitu ya. Tapi otak kita itu punya memori yang memang tetap ada di sana. Lalu apakah itu positif atau negatif? Nah, tapi bicara tentang kapasitas otak menyimpan memori itu,
ketika positif itu terproses, kita kan otak kita menerima ya kalau hal itu positif. Tapi kalau yang negatif kadang-kadang langsung disimpan kan di alam bawah sadar gitu. Tapi ketika di masa kini mungkin ada sesuatu yang men-trigger memori itu gitu. Memicu ya. Iya, karena tadi pola interaksi berulang, pola kehidupan berulang gitu ya, yang tadinya kita sebagai anak lama-lama menjadi orang dewasa, lama-lama menjadi orang tua, lalu kita melahirkan anak lagi, siklus itu kan berputar ya. Begitu juga dengan memori yang ada di ingatan kita yang tadinya memang sudah ada, lalu muncul masalah di kehidupan kita saat ini, lalu terpanggil ya, tertrigger dia. Terpanggil kembali. Nah, kadang-kadang kalau dalam ruang konseling atau ruang terapi saya, klien-klien atau klien saya merasa amazing, kok bisa ya saya kayak dejavu. Kan kalau di agama lain ada yang percaya dejavu, reinkarnasi. Tapi sebenarnya itu rolling memory sih. Oke. Dan itu berpengaruh ke kehidupan yang sekarang gitu. Nah, gimana tuh Kak biasanya kita untuk mengelola stres itu yang diakibatkan oleh kejadian masa lalu? Iya. Cara mengelolanya adalah kita proses, kita terima. Harus diterima emosinya. Ya, sekarang banyak ya ilmu-ilmu parenting bilang validasi emosi ya. Kalau misalnya jangan buru-buru ketika anak menangis langsung orang tuanya yang lebih agresif gitu, suruh anaknya diam gitu kan. Padahal ya kita lihat dulu ada alasan nggak dia menangis gitu. Atau kalau secara awam sih, ketika kita menuntut misalnya kok stres banget, kok anak saya begini, lihat dong gitu, mungkin saya dulu pernah begini juga ya gitu. Lalu kalau saya begini, apa yang dilakukan orang tua saya? Kita mungkin nggak bisa merecall persis apa yang sudah dilakukan orang tua kita, tapi memori kita, otak kita menyimpan persis di badan kita itu bisa ngerasain emosi yang lama itu gitu. Jadi yang perlu kita lakukan kalau kita misalnya sudah sangat stres, kok aku bisa begini sih, terima dulu emosi apa nih yang sedang main gitu ya. Emosi apa yang sedang mengemuka, yang sedang common yang kita rasakan. Kasih waktu, jeda gitu ya. Supaya bisa lebih adaptif, kita lebih positif dalam menghadapi stres yang sedang kita alami saat ini. Jadi intinya jangan ditolak ya. Jadi ketika stres itu datang atau rasa itu datang, ya udah dihadapi aja dulu gitu ya. Dinikmati dulu kali ya Kak ya. Kita bisa bilang dinikmati ya. Tapi ya kalau sudah merasa berat, jangan ragu ke profesional. Nah itu tadi. Jadi jangan ragu untuk datang ke tempatnya Kak Usfur ya. Di mana Kak nih? Di mana langsung ya Kak? Iya, kalau psikolog di Banda Aceh lumayan sudah banyak ya Tika. Ada yang berpraktek di klinik, ada di rumah sakit juga kita sudah ada psikolog. Praktek pribadi. Kalau saya selain di P2TP2A untuk perempuan dan anak, saya juga praktek di rumah di Damai Konsultan, di daerah Siakuala ya, tempat saya. Pintunya terbuka kalau ada yang mau konsultasi buat janji temu. Nah, gimana tuh Kak cara buat janji temunya apa? Melalui Instagram dulu? Melalui Instagram boleh. Kakak ya? Di mana Kak? Coba boleh, silahkan. Boleh di Usfur Psikolog atau di Damai Konsultan. Damai Konsultan ya, atau Usfur Psikolog ya. Nah, jadi buat teman-teman tuh jangan ragu untuk ke profesional kalau merasa memang sudah tidak bisa menghandle itu sendiri ya Kak ya. Iya. Nah, jangan ketika sudah menuju akhir, udah sangat hopeless baru ke psikolog. Tapi bisa mengakses. Kalau nggak punya teman dekat yang positif, boleh mengakses profesional. Tapi lihat dulu di lingkungan kita punya resource yang positif nggak. Kalau kita punya resource, misalnya anak remaja masih bisa membangun hubungan dengan orang tuanya, yang orang tua juga paham
terkait ilmu parenting gitu ya, boleh ngobrol ke orang tua. Kemana lagi sih yang paling aman selain pulang ke rumah? Benar. Atau ke psikolog? Benar. Atau pulang ke rumah Kak Usfur ya. Oke Kak, terakhir nih statement terakhir Kakak nih untuk teman-teman yang nonton kita hari ini, apa yang ingin disampaikan Kak? Silakan. Oke, apa ya? Sudah banyak kita ngobrol tadi, ngalur ngidul ya, tapi intinya sadarin keberadaan kita, tidak melakukan self diagnose ya bagi remaja, lalu jangan sungkan mengakses tenaga profesional yang ada di tempat terdekat ya. Lalu untuk orang tua nih yang paling penting membangun hubungan komunikasi yang positif dengan anak, bisa menerima anaknya gitu ya. Lalu tidak langsung membuat justifikasi. Semua orang punya masalah. Tingkat masalah itu hanya orang yang punya masalah yang tahu kualitas berat atau ringan masalah itu. Jadi tetap tidak melakukan justifikasi negatif terhadap orang lain, be empathy ya, saling menghargai, itu baik untuk kesehatan mental. Untuk kesehatan mental kita semua ya. Nah itu tadi pokoknya obrolan kita sama Kak Usfur tuh benar-benar bermanfaat ya. Mudah-mudahan juga bisa jadi pencerahan nih untuk teman-teman yang mungkin saat ini merasa seperti yang kita bilang tadi, mental health-nya terganggu ya Kak ya, atau merasa tidak sedang baik-baik saja ya. Dan jangan lupa dan jangan segan-segan untuk mampir ke rumah Kak Usfur ya. Ke Dame. Biar damai ya. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Usfur sudah hadir di Dapur Medsos ya. Terima kasih juga sudah berbagi ya. Seperti tadi, mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Kalau gitu Tika harus segera pamit. Kita ketemu lagi di episode Dapur Medsos lainnya. Tika Darmawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.